pagi hari ini. Al-Mukarram, Al-Ustaz, Al-Zubir Effendi, SAG, MSH, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan yang hadir pada pagi hari ini. أولاً يا بنا نشكر شكرا كثيرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك باتباع نشاطاتنا الأسبوعية التي يعني مولد النبي. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan yang insya-Allah diberkati dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, salawat wa salam daimaini wa mutalazimaini nahwa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sepertinya kami di sini tidak akan berpanjang lebar. Acara yang pertama, al-ibtidah hayat al-tabur jannah bil fatihah dan kitab al-fatihah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Saskia dan saudara Rizky. Waktu dan tempat kami persilakan. Sini aja, sini aja. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang bongkar? Yang bongkar siapa? Siapa? Tak sah. Ngapa tak kami aja bongkar tadi? Yalah. Berapa orang? Suruh Bobby dapat sananya. Mana Bobby? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah.
Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal nikmatil iman, alhamdulillahi alal nikmatil Islam, alhamdulillahi alal nikmatil ukhwah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena pada pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di musola yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. So beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini telah hadir bersama kita Tuan Guru, kalau bagi saya ini panutan ya. Orang tua juga di mana beliau ini sudah sering mengisi kajian, namun bersyukurnya saya dan kita tidak menyangka juga Ustadz Zubir ini mau ya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya menyampaikan nasihat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, tentu ini kebanggaan bagi kita semua. Kemudian yang juga saya hormati hari ini Bapak Kepala TU, Bapak Rama yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati juga hadir Ibu Galuh sebagai wakil kurikulum, kemudian wakil kesiswaan Ibu Atika dan Ibu Indah ya, di sela-sela kesibukannya juga mau meluangkan waktu ke sini, katanya rindu pengen melihat anak-anak muridnya gitu. Serta anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, Bapak sayangi. Semoga kalian semua selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan. Hari ini kita bukan tiup lilin. Ya. Hari ini kita bukan kasih kursi kosong terus kita ngomong wah nanti Nabi Muhammad datang di kursi ini. Hari ini kita bukan nyanyi happy birthday gitu saja. Selamat ulang tahun Nabi Muhammad, tidak. Tidak seperti itu. Hari ini bersempena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, kita berkumpul mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat. Seperti apa sih tauladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu, izin Pak Ustadz, begitu banyak polemik yang terjadi di masyarakat. Iya. Bagaimana yang terjadi di masyarakat tentang kegiatan Maulid ini. Tapi hari ini saya mau sampaikan, kita bukan tiup lilin, kita bukan nyanyi happy birthday gitu. Ini merupakan, kalau dalam bahasa Belandanya kita remember lagi gitu. Karena mungkin selama ini kita tidak mengingat bagaimana tauladan baginda Ustaz ya. Bagaimana Nabi Muhammad dalam menjalani kehidupannya, sunnah-sunnahnya. Makanya hari ini kita berkumpul untuk mengingat kembali seperti apa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang menjadi nabi dan rasul terakhir yang patutnya kita rindukan. Saya selalu bilang kita sering sekali rindu gitu dengan orang tua, dengan teman mungkin dengan pasangan bagi yang sudah halal, tapi jarang sekali rindu dengan Nabi. Padahal baginda itu sudah rindu dengan kita bahkan sejak sebelum bertemu dengan kita. Kalau kita pejam mata, kita bayangkan betapa kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW itu begitu besar gitu. Sehingga momentum ini menjadi flashback kita. Kembali kita mengingat bagaimana peran baginda Nabi Muhammad SAW begitu besar. Bahkan ketika hari ini kita tidak melihat wajahnya, tidak bersalaman dengannya, bahkan tidak duduk di samping beliau gitu. Keberadaan kita hari ini, salah satunya bisa menuntut ilmu seperti ini, itu karena jasa beliau. Jangankan kita gitu. Ya Pak Ustadz ya, orang luar negeri aja, orang barat itu udah mengeluarkan buku 100 most important of the world. Nabi Muhammad nomor 1 gitu. Nah, sehingga patutnya kita berbangga hati, dan hari ini kita berharap kita perbanyak sholawat dan baginda menerima salawat-salawat kita. Kemudian anak-anak bapak serta bapak ibu guru yang
hadir pada hari ini. Pak Ustadz Jubir ini termasuk hadir dari kita pertama kali membuat sekolah ini. Bahkan kemarin mungkin yang menerima laptop, beliau hadir gitu. Dan ini merupakan tahun kedua kita dalam menjalani pendidikan. Mungkin anak-anak Bapak merasa kemarin sepi gitu Ustaz, sekarang malah keramaian. Ada anak SMP dan anak SMK gitu. Tapi Bapak mau sampaikan, ini adalah momentum bagi kalian. Belajarlah betul-betul, belajarlah serius. Tadi saya melihat MC-nya itu luar biasa, bagus sekali. Dan terus dikembangkan gitu. Karena di sekolah ini saya ingin kalian tidak hanya mendapatkan mata pelajaran umum saja yang kalian dapat di dalam kelas, tapi hal-hal luar seperti ini. Karena ketika nanti kalian di dunia kerja, kalian membutuhkan soft skill tambahan gitu. Mungkin sering kita lihat, misalnya sekolah di Cina, itu banyak kegiatannya pada belajar. Misalnya sekolah di tempat lain, banyak ini, banyak itu gitu. Ya mungkin kita tidak bisa sepenuhnya seperti mereka karena ada keterikatan aturan. Tapi saya mau menyampaikan, anak-anak Bapak, jadikanlah momen kita ini, walaupun kita ini masih 2 angkatan dan katakanlah kita orang-orang baru, tapi jadikanlah kalian orang-orang yang mengukir sejarah. Orang akan ingat, wah angkatan pertama itu ada rombongan Hafiz, Wendy, Wawan dan seterusnya. Angkatan kedua ada Alden, ada kakak-kakak yang lainnya. Nama kalian akan terpampang nanti bagi junior-junior yang setelah ini. Kesuksesan kalian akan terpampang dan diingat oleh adik-adik kelas yang mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Wah itu Saskia menjadi ustazah besar di Mesir misalnya. Wah itu Adnan udah jadi pegawai negeri itu. Wah itu yang akan diingat gitu. Dan hari ini Bapak selalu bilang kami akan fasilitasi apa yang memang baik untuk kalian. Kemudian saya juga mengingatkan, izin Ustaz, persoalan handphone. Saya tahu betul bahwa itu masih menjadi polemik gitu. Tapi kita tahu, di rumah kita dilarang pakai handphone. Dari SD, SMP, SMA dilarang pakai handphone. Jadi yang mau ngajarkan main handphone yang benar, teknologi yang benar itu siapa? Makanya sekolah hadir. Tapi ingat, handphone itu bukan untuk mengatur kita, tapi kita yang mengatur mereka. Makanya sekolah kita berbasis teknologi, karena pengen kita yang mengatur teknologi itu. Jangan kalian terpapar, mohon maaf, oleh video porno. Jangan kalian terpapar oleh hal-hal negatif dari teknologi itu. Jadikanlah teknologi itu mitra kita berkembang. Hari ini sudah ada AI, Artificial Intelligence. Jangan-jangan besok guru nggak ngajar lagi Ustaz. Tapi speaker di depan seperti ini, dia ngajar kalian. Robot yang ngajar gitu. Dan itu sudah mulai pasti gitu. Iya. Jadi tidak ada perbedaan kalian yang sekolah di Siak dengan teman-teman yang sekolah di Jakarta. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama, materinya sama. Peluang kalian untuk mendapat pelajaran ilmu semuanya sama. Jadi jadilah orang yang memang memaksimalkan hari ini. Ya, jadilah anak muda yang memang siap memimpin negara ini, wilayah ini ke depan. Karena ke depan kalianlah yang diharapkan dapat memimpin. Tentunya tetap berpanutan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih ya anak-anak Bapak. Sama-sama kita dengar tausiah dan nasihat dari Al Ustadz, Bapak Ibu Guru. Semoga hari ini menjadi momentum kebangkitan kita lagi, sehingga timbul lagi rasa rindu kita. Dan kalau kita beribadah, kalau kita sholat, kita ingat Nabi gitu. Sehingga Nabi nanti ketika di akhirat, dia selamatkan orang tua kita, dia selamatkan kita. Itu yang kita harapkan gitu. Amin. Sekian dari Bapak. Ya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi buat para guru dan panitia. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa yang akan dipandu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Aziz Al-Mukarram Bapak Satria SKM MKes ya. Ya. Kemudian yang berbahagia Kepala Madrasah, yang berbahagia Al-Mukarram Ustadz Fakhrul Razi. Ustadz Fakhrul Razi ini ya? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Pak Rama kan. Kemudian juga yang kita hormati Kepala Tata Usaha Pak Rahmah SPDI dan majelis guru ya, majelis guru ya. Iya. Dan adik-adik sekalian, anak-anak kami, siswa-siswi MA Al-Aziz, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Maulid itu apa artinya? Memperingati apa? Hari lahir ya? Berarti ulang tahun ya? Ya, ulang tahun yang keberapa yang diperingati? 1000 berapa? 1400 berapa? Kalau Hijriyah 1445 sekarang nih. Kalau Maulid Nabi? Ya itu. Ya. Yang keberapa? Nah, ini pertanyaan besar ya. Jadi kalian harus tahu itu, ini ulang tahun yang keberapa ini? Setiap tahun diperingati hari lahirnya, hari lahir yang keberapa? Kalau Hijriah itu 1445. Nabi besar Muhammad SAW, Hijriah itu umur berapa tahun? Umur berapa? Beliau diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Setelah beliau diangkat jadi Rasul umur 40, beliau berdakwah di Makkah. Makkah, berapa tahun dia berdakwah di Makkah? Berapa tahun? Ayo. 10 ya? 10, apa 13? Umur Nabi berapa? Umur Nabi. Nah, ini nggak ada yang terjawab ini. Ya. Umur 40 dia diangkat jadi Rasul. Kemudian setelah diangkat jadi Rasul, dia berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selanjutnya dia pindah hijrah ke Madinah dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi lamanya dia berdakwah 23 tahun. Kalau misalnya umur 53 tahun dia pindah, dimulainya tahun Hijriah, berarti kelahirannya 1445 tambah. Nah, begitu cara menghitungnya. Tapi itu PR lah buat kalian nanti cari ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk aja ya. Usah berdiri, capek. Kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin. Selalu memudahkan segala urusan. Amin. Melimpahkan rahmat dan rezekinya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa yang berbahagia, jadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena supaya kita tahu kepribadian Nabi itu seperti apa, dan itu kita tiru. Bapak yakin kalian memperingati Maulid Nabi ini, habis dari musola ini pulang ke rumah itu nggak akan ingat lagi, ya enggak? Ingat apa tidak? Tak ingat lagi. Jumatan ada Jumatan? Jumat kemarin sholat Jumat enggak? Sholat Jumat enggak? Sholat ya? Sholat semuanya yang laki-laki? Bapak tanya, apa materi khutbah khotib Jumat kemarin? Tentang apa? Oh, Maulid ya, karena bulan Maulid. Tapi rata-rata lupa, pasti itu. Begitulah dakwah. Coba kita bayangkan Nabi Nuh itu dakwahnya ratusan tahun. Tapi menurut ahli dia hanya membawa beberapa orang saja. Ada yang mengatakan 12, ya. Sekitar itu aja, padahal dakwahnya ratusan tahun. Begitu sulitnya berdakwah. Apalagi kalau kita ingin meniru kepribadian baginda Nabi. Nah, ini lebih sulit lagi. Tapi kalau tidak kita tiru, sampai kapan kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Makanya diadakan peringatan Maulid. Karena Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi Maulid itu adalah peringatan supaya kita diingatkan. Yang lupa diingatkan, yang tidak tahu dikasih tahu. Agar kehidupan kita, anak-anakku sekalian, tidak menyimpang dari apa yang diterapkan, apa yang diperintahkan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, di antara sifat Nabi itu yang melekat ke dia, itu adalah amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Amanah itu berat sekali. Allah titipkan kepada gunung-gunung, gunung gak sanggup. Tapi Allah titipkan kepada manusia. Kita ini dilahirkan ke dunia ini, karena sebelum kita dilahirkan, ruh kita punya ikhtiar. Ditanya oleh Allah, mau ke bumi apa enggak? Ya. Jadi makanya kita enggak bisa beralibi atau beralasan, ya saya suka-suka saya aja di bumi ini karena saya enggak minta dilahirkan kok. Enggak. Di alam arwah, di alam ruh, kita semua itu ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan. Itu pada 40 hari ketiga di dalam kandungan. Ya, arba'ina yauman, 40 hari ketiga. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi 120 hari itu ruh ditiupkan. Pada saat itu ruh ditanya, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu kata Allah. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Itu di alam ruh. Benar, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Sebab itu kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Karena di alam arwah, ketika ruh kita
diciptakan, ketika ruh kita ditiupkan, kita ditanyain, maka kita mengaku Allah itu Tuhan. Tapi karena kita mengaku Allah itu Tuhan, makanya kita dilahirkan bersih. Sebab itu baginda Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih. Karena di alam ruh kita semua itu mengatakan Allah Tuhan yang menciptakan dan yang harus disembah. Nah, gitu ya. Nah, karenanya kita lahir dalam keadaan bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Maka orang tua kita lah yang akan menjadikan kita, apakah kita itu Yahudi atau kita Nasrani, gitu ya, atau kita Majusi. Artinya apa? Ketika kita dilahirkan bersih, maka kebersihan ini menjaga bersihnya kita ketika kita belum terkena hukum taklifi. Hukum taklifi itu artinya kita itu belum terkena wajib, haram, sunnah, belum. Itu pada saat kita belum akil balik. Itu dijaga oleh orang tua kita. Kemudian setelah itu dijaga juga lagi orang tua kita. Padahal kita sudah memiliki beban sendiri. Setelah akil balik. Nah, kalian kan semua sudah akil balik ini. Ya, sudah akil balik itu, ya benar ya? Umurnya ada berapa tahun ini? Udah ada yang 15 tahun ya? Udah kan? Nah, udah akil balik. Nah, pada saat kita sudah akil balik, ketika kita tidak melakukan kewajiban yang diberikan oleh Allah selaku mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Kalau sholat wajib, misalnya, kecuali ibu-ibu dalam keadaan haid misalnya, ada uzur syar'i, puasa sudah wajib, tak melakukan itu semua, kita berdosa. Sebab itu orang tua kita selalu membimbing kita. Analah inilah yang disebut dengan fa'abawahu yuhawidanihi yunassiranihi yumajisanihi. Makanya orang tua kita itu getol menasihati kita, jangan begini nak, jangan begini nak. Nah, di antara peranannya dia suruh kalian semua masuk ke sini. Nah, ya. Agar dibimbing agamanya, dibimbing akhlaknya, dibimbing kehidupan pola hidup di dunia dengan sains dan teknologi. Kita nggak pernah ketemu dengan baginda Rasul. Pernah nampak Rasulullah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gambarnya pernah nampak? Nggak ada juga. Apalagi dengar suaranya, nggak ada. Tapi kita mencintai dia, mengikuti dia. Sebab itu kata Rasulullah, ada orang yang bertemu dengan Rasul, dengar suaranya, kemudian mereka mengikuti Rasul, maka Rasulullah bilang beruntung. Tetapi bagi orang yang tidak pernah melihat Rasul, percaya dengan Rasul, Rasulullah bilang untungnya 3 kali. Summa tuba, summa tuba, summa tuba man amana bi walam yaroni. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang percaya denganku, padahal dia tidak melihatku. 3 kali keuntungannya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan amanah tadi, di antara sifat Rasul yang harus ditiru, Rasul tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Kalian semua mendapatkan amanah dari orang tua untuk belajar yang baik di sini. Itu amanah. Ada sebuah cerita dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya Abu Lubabah. Pernah dengar nama Abu Lubabah? Belum pernah ya? Abu Lubabah itu salah seorang sahabat Nabi. Ini berkenaan dengan amanah. Ya, jadi jangan disia-siakan, jangan dianggap sepele amanah. Abu Lubabah itu termasuk golongan Ansor. Apa itu Ansor? Ansor? Apa Ansor? Ada yang tahu Ansor? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Nggak ada ya?
Ansor itu sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Kalau sahabat Nabi, pengikut Nabi dari Makkah, itu namanya apa? Ya, Eko nih, ekonya terlalu kuat. Oke. Jadi sahabat Nabi yang ada di Makkah kemudian hijrah ke Madinah itu disebut dengan muhajirin. Apa namanya? Muhajirin. Sedangkan sahabat Nabi atau pengikut Nabi yang notabene-nya orang-orang Madinah itu disebut dengan Ansor. Nah, Abu Lubabah ini kalangan sahabat Ansor. Pada suatu hari, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW pulang bersama dengan bala tentaranya merayakan pulang dari peperangan Badar, merayakan kemenangan, maka karena merayakan di Madinah, orang-orang Yahudi itu iri dia. Kenapa iri? Ngapain gembira-gembira betul? Ya, merayakan kemenangan itu. Di antara orang-orang Yahudi itu, jadi adik-adik coba perhatikan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah itu ya, telah berada dalam ikatan perjanjian damai. Jadi mereka sepakat bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Madinah. Tapi ada yang berkhianat. Orang-orang Yahudi sebahagiannya ada yang berkhianat, disebut Bani Quraizoh. Bani apa namanya? Bani Quraizoh. Mereka berkhianat. Bahkan pengkhianatan itu menyebabkan ada salah seorang sahabat juga meninggal, dibunuh. Dan kebun kurma dibakar. Akhirnya Nabi marah terhadap pengkhianatan dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizoh. Ya. Karena Nabi marah, maka Nabi mengepung perkampungan Bani Quraizoh saat itu. Ketika dikepung, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang bilang sampai 15 hari dikepung. Itu diblokade, tahu blokade? Dilarang, di stop pasokan makanan dan air dari luar, sehingga mereka hanya memakan persiapan atau perbekalan di dalam itu saja. Sedangkan dari luar itu di stop. Karena lama-kelamaan mereka juga tidak mau menyerah, maka mereka sudah semakin lemah. Pada saat itu mereka meminta utusan dari kaum muslimin untuk berunding dengan mereka. Mereka memilih namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini pasukan dari sebelah Nabi. Mereka mau berunding kalau Nabi mengutus Abu Lubabah. Nah, ketika Abu Lubabah datang, sebelum Abu Lubabah datang, Nabi pesan begini, silakan kamu berunding dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizoh, tapi dengan catatan, ada satu hal yang tak boleh kamu sampaikan. Apa itu? Nabi akan menghukum para pengkhianat. Nah, ini kaitannya dengan amanah. Ya. Itu jangan kamu sampaikan, wahai Abu Lubabah. Kata Abu Lubabah, baik ya Rasulullah, tidak aku sampaikan. Syarat yang memberitahukan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraizoh bahwa Nabi akan menghukum mereka yang berkhianat. Padahal itu tak boleh disampaikan. Nah, ini namanya tidak amanah. Di antara sifat kepribadian Nabi itu amanah. Pada saat Abu Lubabah itu mengungkapkan hal tadi, dia merasa bersalah.
Dia tahu bahwasanya dia sudah berkhianat. Nah, adik-adik sekalian. Karena dia sudah merasa berkhianat kepada Nabi, pada saat itu dia keluar dari perkampungan Bani Quraisyah, langsung menuju ke salah satu masjid. Masjid itu dulu, masjid itu enggak seperti sekarang, ada atapnya, ada dindingnya. Masjid dulu tanah, kadang ada atapnya separoh, kadang tidak ada atapnya. Itu disebut dengan masjid, tempat sujud. Maka Abu Lubabah ini karena mengkhianati amanah yang diberikan oleh Nabi, beliau mengikat dirinya dengan tali besi ke tiang masjid. Nah, coba bayangkan, karena mengkhianati amanah, beliau menghukum dirinya sendiri. Setelah beliau mengikat badannya di tiang masjid dengan tali besi, itu tidak ada satu orang pun sahabat yang berani melepaskannya. Karena Abu Lubabah bilang, saya mengikat diri saya karena saya sudah melanggar amanah yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saking takutnya dia melanggar amanah. Setelah mengikat badannya di tiang masjid, dia mogok makan dan minum. Dia tak mau makan, tak mau minum. 1 hari dia tak makan, tak minum. 1 malam tak makan, tak minum. 2 hari tak makan, tak minum. 3 hari, 4 hari, ada yang mengatakan 6 hari lamanya. Sampai turun ayat pengampunan terhadap Abu Lubabah. Setelah ayat turun bahwasanya Abu Lubabah diampuni, maka sahabat semua gembira dan ingin melepaskan Abu Lubabah dari ikatannya. Datang sahabat ingin melepaskan, datang satu lagi, wahai Abu Lubabah, ada berita gembira buat kamu, kamu sudah diampuni kok, Allah sudah mengampuni kamu. Baginda Rasul yang bilang. Tapi apa kata Abu Lubabah? Kalian jangan pernah melepaskan ikatan tali besi yang aku ikat pada diriku sendiri, karena aku mengkhianati amanah yang diberikan oleh Rasul, sebelum baginda Rasul sendiri yang melepaskan aku. Sampai baginda Rasul melepaskan. Itu contoh, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian. Amanah itu begitu kuat. Jadi kalau kita berada di sini, di lembaga pendidikan ini, kita harus menyadari bahwasanya kita sedang menyandang amanah itu. Gambaran hari ini, poster masa depan. Apa yang kita lakukan terhadap amanah orang tua, terhadap amanah agama, pada hari ini, itu potret kita di masa depan. Abu Lubabah sendiri saja ketika dia mengkhianati amanah yang diberi, mereka menghukum dirinya sendiri. Beliau menghukum dirinya sendiri. Sebab itu, teladan yang pertama harus kita tanamkan dalam hati, menjaga amanah yang diberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Karena pada dasarnya orang-orang yang berhasil itu di masa depan karena mereka menggenggam amanah di masa mudanya. Ya, menggenggam amanah di masa mudanya. Makanya juga yang perlu Bapak sampaikan, kecerdasan itu tidak pada satu pointer saja, tidak pada satu poin saja. Kita bisa berhasil di bidang A, bisa berhasil di bidang B, bisa berhasil di bidang C, walaupun kita punya kelemahan di bidang D, E, F, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya, kelemahan dan kelebihan itu saling menutupi apabila di masa muda kita menggenggam amanah.
Itu pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, baginda Rasul itu terkenal dengan kecerdasannya. Cerdas. Waktu Ka'bah itu bangunan pertama yang dibangun di permukaan bumi. Ya, yang menjadi tempat peribadatan jauh sebelum Islam datang. Maksudnya sebelum Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW datang. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya. Ketika Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad? Tahu Hajar Aswad? Tahu ya, pernah nampak? Belum pernah. Hajar Aswad itu batu dulu abyadu minal laban, lebih putih dari susu, putih sekali, dulu warnanya putih. Fasawadathu, kemudian dia menjadi hitam disebabkan khotoya Bani Adam, disebabkan oleh dosa-dosa. Jadi sekarang diberi nama Hajar Aswad, batu hitam, padahal dulu warnanya putih. Ya, warnanya putih. Sekarang Hajar Aswad itu hanya potongan-potongan kecil yang ditempel. Nah, gitu ya. Ketika Hajar Aswad ini pernah jatuh dulunya karena oleh sesuatu hal, maka para suku-suku berebut ingin menjadi orang yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad itu di dinding Ka'bah. Tapi bukti kepintaran Nabi, dia bentangkan kain, kemudian dia suruh para kepala suku itu memegang sudut-sudut kain dan mengangkatnya sama-sama. Beliau sendiri dengan tangannya meletakkan batu itu di dinding Hajar Aswad. Itu membuktikan kecerdasannya, patonah. Baginda Nabi itu patonah. Gitu. Nah, adik-adik sekalian, kecerdasan Nabi Muhammad SAW itu tidak diragukan. Bahkan sahabat-sahabat yang dulunya, jadi sebelum diutus Nabi itu disebut zaman jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Zaman kebodohan. Sebenarnya zaman kebodohan saat itu bukan berarti orang-orang Arab saat itu yang berdomisili di Makkah itu mereka bodoh. Bodoh dalam artian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa, enggak. Tapi artinya mereka itu menyimpang dari agama yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Nabi yang merencanakan dan memiliki cita-cita agung dalam dirinya sebelum masuk Islam, itu untuk membunuh Nabi. Ya, untuk membunuh Nabi. Tapi karena dia masuk Islam, maka dia menjadi pembela Nabi. Dia belajar dengan Nabi, makanya Abu Bakar juga termasuk sahabat yang cerdas. Ya sama ya, sahabat lain begitu juga. Cuma pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak sekali pembaruan-pembaruan dilakukan pada masa Abu Bakar. Nah, seperti ya adanya pungutan bea cukai untuk barang-barang masuk dari luar yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang tidak beragama Islam pada saat itu. Termasuk juga penyelesaian kewarisan. Ya. Bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang juga sahabat yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Utsman bin Affan itu, untuk pengetahuan kita,
Sampai sekarang masih ada rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Buku tabungan, rekening bank, buku tabungan atas nama Utsman bin Affan. Itu rekening tertua di dunia. Sampai sekarang rekeningnya masih ada dan terus diperbaharui. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan itu dulu, sewaktu ada seorang Yahudi punya sumur dan dia menjual air sumurnya dengan harga yang mahal kepada umat Islam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ingin berimpak dengan cara membeli sumur itu? Akhirnya Utsman tunjuk tangan, saya yang membelinya ya Rasulullah. Ketika itu dibeli oleh Utsman bin Affan, ini kecerdasan Utsman ya. Kita bicara patonah ini, bicara cerdas. Sifat Nabi yang harus diteladani. Ketika itu orang Yahudi itu nggak mau jual. Saya nggak mau, karena itu merupakan lahan bisnisnya. Cuma dia menjual air itu di tengah kaum muslimin dengan harga mahal, itu kaum muslimin keberatan. Maka Utsman rayu agar orang Yahudi itu jual lah. Saya beli mahal kok. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Tapi separuh cuma. Bukan satu sumur utuh. Dibeli. Dalam beberapa kitab harganya 12.000 dirham. 12.000 dirham. Satu dirham itu koin mata uang yang terdiri dari perak. Satu dirham itu beratnya 2,975 gram. Satu dirham itu. Kalau dinar itu emas. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Jadi dia dibeli 12.000 dirham. Tapi hanya separuh, adik-adik sekalian. Ini kecerdasan Umar. Artinya apa? Hari ini Utsman yang punya sumur itu. Maka airnya disedekahkan kepada kaum muslimin. Hari ini saja. Hari besok itu kembali menjadi milik Yahudi. Kembali dijual. Hari satu lagi kembali milik Utsman. Begitu seterusnya. Jadi ganti-gantian. Hari ini milik Utsman, ketika sumur itu menjadi milik Utsman, airnya gratis. Hari besok milik Yahudi, ketika sumur itu milik Yahudi, airnya dijual. Kenapa? Karena Yahudi itu tidak mau menjual penuh. Sebab dia ingin untung juga. Uang dari Utsman dapat, penjualan air juga dapat. Tapi Utsman lebih cerdas. Nah ini ya, patonahnya Nabi dan para sahabat turun kepada para sahabat. Utsman bilang kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, hari ini sumur ini milik saya. Silakan ambil airnya gratis dan air itu ambil untuk 2 hari. Nah, begitu kecerdasan Utsman bin Affan. Disuruhnya kaum muslimin ngambil air itu untuk 2 hari. Hari ini milik Utsman, diambil air itu untuk 2 hari. Gratis, kata Utsman. Hari besok kembali milik Yahudi, tak ada lagi kaum muslimin yang membeli air. Karena air yang diambil sebelumnya diambil untuk perbekalan 2 hari. Sedangkan hari ketiga, adik-adik sekalian, kembali milik Utsman, gratis lagi dan diambil lagi untuk 2 hari. Lama-kelamaan orang Yahudi ini tidak mendapatkan masukan keuangan apa-apa. Karena tak ada orang kaum muslimin yang beli. Akhirnya dijual semuanya kepada Utsman bin Affan. Menambah Utsman lagi. Lebih kurang, ada yang bilang 8.000 dirham. Totalnya 20.000 dirham. Kalau harga sekarang, 1 dirham itu mata uang perak. 1 dirham beratnya 2,975 gram. Sebab itu kalau perak sampai 200 dirham
kali 200 kali 2975 lebih kurang 595 ya, berapa ya? Itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Coba kita hitung saja. 1 dirham 2,975. Anggap saja 2 dirham. Anggap saja 1 dirham itu 2 gram. 1 gram perak sekarang berapa harganya? Ada 200.000. Ada 300 enggak? Perak 1 gram. Anggap saja 200 ya. 200 kali 20.000. Berapa itu jumlahnya? 200.000 kali 20.000. Berapa miliar itu? Harga sumur itu. Itu kecerdasan Utsman. Dari sumur itu tadi, tanah di sekitarnya ditanam kurma. Adik-adik sekalian, penghasilan kurma itu banyak sekali, besar sekali. Sampai pada masa dinasti Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, kurma itu ditanami lebih 1.000 batang, menghasilkan uang. Uangnya itu disimpan di tabungan, di rekening, di buku tabungan Utsman bin Affan sampai sekarang. Ya. Dari penghasilan tadi itu sudah dibangunkan hotel Utsman bin Affan di Madinah. Jadi kalau pergi umroh itu nampak itu, hotel Utsman bin Affan. Itu dari tabungan Utsman yang sampai sekarang tabungannya masih nambah terus. Sekarang dibangun hotel besar sekali. Manajemennya saya lupa, manajemennya Hilton atau apa itu, manajemen hotel itu. Itu wakaf Utsman bin Affan, dan rekening yang masih ada atas nama Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada, rekening tertua pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memerintah 23 Hijriah, 12 tahun ya, sampai 46 Hijriah tak silap. 12 tahun dia memerintah. Itu kecerdasan Utsman bin Affan. Belum lagi Umar bin Khattab. Ada namanya dalam kasus waris Umariyatain, di mana Umar membuat rumus kewarisan sendiri yang bersandarkan bahwasanya laki-laki di dalam Al-Quran bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Namun demikian adik-adik sekalian, Utsman bin Affan ini di masa dia belum masuk convert to Islam, masuk Islam, beliau ini bengis sekali. Maka dalam diceritakan kebiasaan atau di antara perbuatan sadis Umar sebelum dia masuk Islam, Umar punya banyak istri. Apabila dia mendapatkan anak perempuan, dia akan kubur hidup-hidup. Begitu. Sehingga dalam satu sejarah disebutkan dia bawa anak perempuannya ke tengah padang pasir, dia gali pasir itu, saat dia menggali kena jenggotnya oleh debu-debu, anak perempuan yang dibawanya membersihkan jenggot ayahnya Umar bin Khattab tadi, padahal tanah yang digali itu untuk menguburkan anak perempuannya tadi. Begitu sadisnya. Nah, bagi dulu. Orang lebih banyak berhasil, ini ya Pak sampaikan, orang cerdas itu belum tentu berhasil. Cerdas dalam artian begini, matematikanya bagus, fisikanya bagus gitu. Selalu kan orang menilai orang cerdas atau tidak kan dari eksakta. Misalnya dari matematik dinilai, dari fisika, dari kimia, ilmu-ilmu terapan lah. Kalau misalnya ada orang nggak bisa matematik, nggak bisa kimia, nggak bisa fisika, nilainya rendah, itu biasanya dianggap kurang cerdas. Kan gitu ya? Padahal tidak sebenarnya. Kecerdasan itu punya part atau bagian masing-masing.
Tapi secerdas apapun kita ilmu-ilmu pasti, kalau komunikasi kita tidak baik, pergaulan kita tidak luas, kita belum tentu berhasil. Bahkan mungkin lebih banyak orang-orang ilmu sosial yang lebih berhasil, yang jadi pimpinan, jadi pemimpin. Kenapa? Karena mereka punya trik komunikasi yang baik dan pergaulan yang luas. Nah, gitu ya. Jadi tingkat kecerdasan dan bagian-bagian cerdas atau tidaknya, kita punya kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Baik, adik-adik sekalian, itu diantaranya. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Hari sudah jam 9 pas ya. Saya juga ada kegiatan ini di kantor tadi, Pak Satria. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzilil maghfirata was sihhata wal afiyata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Qadamul Ba'daha at-Tashrih. Ustaz dulu, kita foto dulu. Foto dulu apa? Pak Ustadz kan mau pulang, kita foto bersama dulu baru lanjut acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Tunggu. Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Allah ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa sih ramai? Manusia yang kucinta Nabiullah Muhammad, manusia yang kucinta Nabiullah Muhammad. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Aku tahu cara masuknya. Iramanya iya. Iya, Selamat beda. kali lama. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Allah ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lambat berarti. Ya, entahlah, aku tak tahu dah. Nih.
Nabi penuntut umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Allah ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Anjing kontol. Ada mana? Irama jalan. Pemimpin Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Baiklah, kami selaku pembawa acara, jika ada kesalahan kami mohon maaf, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum